Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel Kimia. Sekarang kita akan membahas tentang elektrokimia. Judulnya adalah elektrolisis. Oke, setelah kalian melihat video ini atau tayangan ini, nah diharapkan kalian satu dapat mengamati reaksi yang terjadi di anoda atau di katoda pada reaksi elektrolisis melalui percobaan. Kemudian yang kedua, dapat menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda pada suatu larutan atau lelehan dengan elektroda aktif ataupun yang inert. Nah, inert ini kita akan bahas nanti. Oke, bagi yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Kalau sudah, kita mulai materinya ke bahasan elektrokimia dulu. Oke, pendahuluan. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Ada sel volta, ada sel elektrolisis. Oke, sel volta itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, sedangkan elektrolisis itu sebaliknya, arus listrik yang menghasilkan reaksi kimia. Nah, artinya arus listrik dahulu, baru ada reaksi kimia. Oke, arus listrik itu apa sih? Adalah elektron yang bergerak. Oke, secara definisi ya, elektrokimia itu adalah kan elektrokimia, elektron dan kimia. Berarti reaksi kimia yang melibatkan elektron. Reaksi kimia yang melibatkan elektron itu apa? Nah, reaksi redoks, ya kan? Redoks itu dibagi menjadi dua, ada reduksi dan oksidasi. Oke, reduksi ini adanya di katoda, sedangkan untuk oksidasi ini adanya di anoda. Oke, bahasan kita tentang sel elektrolisis ya. Nah, prinsip elektrolisis. Nah, prinsip elektrolisis adalah aliran arus listrik yang melewati suatu zat cair dan kemudian menimbulkan reaksi kimia. Artinya, harus ada arus listrik dulu, baru terjadilah reaksi kimia. Nah, pada elektrolisis, nah adapun ada anoda dan katoda. Oke, tempat terjadinya itu oksidasi ya. Tempat terjadinya oksidasi itu di anoda, sedangkan katoda itu tempat terjadinya reduksi. Oke. Nah, pada elektrolisis anoda itu di kutub positif, sedangkan katoda itu adanya di kutub negatif. Nah, ini kebalikan dari sel volta ya. Nah, di sini ada sesuatu yang unik nih ya. Jenis anoda dapat berpengaruh terhadap reaksi kimia. Oke, di anoda itu elektrodanya dapat mempengaruhi reaksi kimia, sedangkan katoda itu tidak berpengaruh terhadap reaksi kimia. Nah, maksudnya apa ya? Nanti kita bahas tentang yang berpengaruh ini gitu. Oke, misalkan gini, ini ada sebuah larutan ya, sebuah larutan. Saya beri garam CuCl2. Oke, ketika saya masukkan ke dalam air, nah di sini tidak akan terjadi reaksi karena prinsip elektrolisis itu dia terjadi reaksi kimia apabila ada aliran arus listrik. Oke, kita beri ya alur listrik. Oke, kalau misalkan kita menggunakan baterai, ya pasti kan di sini ada negatif, di sini ada positif. Oke, berarti di sini positif dan di sini negatif, gitu ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini adalah larutan yang tadi, ya, CuCl2. Oke, jika terion menjadi Cu2 plus ditambah 2Cl min, gitu ya, CuCl2 tadi. Nah, tadi kan di sini bermuatan positif, sedangkan ini bermuatan negatif. Ya, apa yang terjadi? Ternyata yang positif akan menarik yang negatif, sedangkan yang negatif akan menarik yang bermuatan positif. Nah, gitu ya. Nah, reaksinya seperti apa? Nah, reaksinya kalau di anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 dengan cara melepaskan 2 elektron. Oke. Sedangkan Cu2 plus mendapatkan elektron menjadi Cu. Nah, di sini akan timbul endapan ya di
Yang negatif ini akan timbul endapan, ya, endapan Cu karena dia menghasilkan Cu berupa solid. Nah, sedangkan yang di kiri yang bermuatan positif akan timbul gas, yaitu gas Cl2. Oke, nah kan larutan ion nggak hanya CuCl2 aja ya. Nah, banyak larutan ion jenis lainnya. Nah, nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke jenis elektrodanya dulu ya. Jenis elektroda itu, oke, ada dua nih, ada dua jenis elektroda. Nah, elektroda inert yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi. Dia hanya sebagai penghantar listrik. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini tidak ada reaksi, dia hanya sebagai penghantar listrik aja. Nah, contohnya platina, karbon, ataupun emas ya, PT, CAU. Nah, ini adalah elektroda inert, artinya elektroda yang tidak bereaksi. Karena ini kan kita tahu platina sama emas itu sifat reduksinya paling tinggi ya. Nah, kalau elektroda yang non inert adalah elektroda yang ikut bereaksi. Nah, contohnya selain platina, karbon, dan emas. Nah, di sini akan terjadi reaksi-reaksi kimia di dalam elektroda tersebut jika dia menggunakan elektroda non-inert atau elektroda yang aktif gitu ya, atau selain platina, karbon, ataupun emas. Oke, kita mulai aja ya reaksi elektrolisis. Oke, pada katoda. Nah, katoda itu kan bermuatan negatif, akan menarik yang bermuatan positif, gitu kan? Nah, bermuatan yang positif itu apa aja? Nah, pertama ada larutan asam, yaitu H+. Ya, di sini H+, H+ mendapatkan elektron itu menjadi H2. Oke, jika dia larutan asam. Nah, ini reaksinya yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, untuk larutan. Nah, kita bicara larutan. Larutan itu artinya gini, misalkan larutan garam, misalkan larutan NaCl. Artinya NaCl itu mengandung air, betul kan ya? Nah, jika untuk ion 1A, 2A, aluminium atau mangan, maka ini yang tereduksinya air ya. Nah, kita tahu ya berdasarkan deret volta. Nah, di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn. Nah, di sini ada air gitu ya. Nah, kita ambil contoh aja misalkan natrium lah ya. Natrium sama H2O. Mana yang tereduksi? Nah, ternyata H2O yang tereduksi. Nah, maka reaksi yang terjadi itu adalah airnya, bukan aluminiumnya, gitu ya. Nah, nanti contoh soal juga kita akan bahas gitu ya. Jadi di sini harus paham dulu kenapa H2O yang tereduksinya, bukan logamnya ya. Karena H2O itu ada di sebelah kanan dari golongan 1A, 2A, aluminium atau mangan gitu ya. Nah, jika untuk larutan ion logam bukan non logam, bukan 1A, 2A aluminium atau mangan. Nah, di sini logamnya, misalkan kita ambil contoh gini, misalkan kobalt ya. Kobalt, larutan kobalt misalkan. Kobalt 2+ misalkan. Nah, kobalt sama air mana yang tereduksi? Ternyata yang di sebelah kanan itu yang tereduksi. Oke, kalau bagi yang belum tahu yang tereduksi atau teroksidasi, bisa lihat link di bawah ini ya, tentang deret volta itu. Oke, jadi ini reaksinya seperti ini. Nah, untuk lelehan itu artinya murni, jadi dia tidak memiliki air ya. Ya udah pasti logamnya ya. Oke, kita pindahkan aja deret voltanya ke sini ya. Nah, untuk anoda. Nah, anoda itu kita lihat tadi kan anoda itu berpengaruh terhadap elektrodanya ya. Kalau elektrodanya inert, maka yang bereaksi larutannya gitu. Nah, misalkan di sini dia menggunakan larutan ion negatif yang sisa asam oksi. Oke, kenapa dia sini negatif? Karena anoda itu kan bermuatan positif gitu ya, akan menarik yang bermuatan negatif. Nah, maka yang teroksidasi itu adalah airnya ya. Nah, ion negatif sisa asam oksi. Contoh NO3- ya. NO3- ini kan dia asalnya dari HNO3 asam nitrat yang terion jadi H+ dan NO3-. Nah, NO3- itu dianggap sisa asam gitu ya. Sama nih di sini juga dia dari H2SO4 terion menjadi H+ ditambah SO4-2. Nah, SO4-2 ini dia dikatakan
dia sisa asam, dan di sini disebut juga sisa asam oksi. Artinya dia mengandung oksigen, gitu ya. Oke, jadi reaksinya ini yang terjadi. 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke. Nah, untuk ion negatif lainnya ada yang namanya ion halida. Ion halida itu berasal dari golongan 7A, FCl-BrI, sedangkan AT itu nggak usah ya, karena AT itu ya yang perlu kita hafal sampai I aja ya, FCl-BrI. Oke, ini kan semua bermuatan negatif satu. Kita ambil aja misalkan di sini X- ya. Jadi 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Ini permisalan aja ya. X- ini perwakilan dari F-, Cl-, Br- atau I-. Atau gini, 2F- menghasilkan F2 dengan cara melepas 2 elektron, gitu ya. Oke, kemudian untuk ion negatif lainnya ada ion basa atau ion OH-. Nah, ion OH- teroksidasi menjadi 4H2O menghasilkan 2H2O ditambah O2 dengan cara melepaskan 4 elektron. Oke, ini dia kalau menggunakan elektrodanya yang inert, maka yang terjadi reaksi adalah larutannya. Nah, bagaimana kalau elektrodanya yang non inert atau elektroda aktif ya, atau yang bereaksi itu adalah logamnya. Nah, ternyata logam itu menjadi Lx+ ya, misalkan besi menjadi besi 2+ dengan cara melepaskan 2 elektron gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Nah, ini. Tuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan Ki di katoda dengan elektroda platina. Nah, sekarang gini, Ki kita ionkan. Nah, ini ya, ini perlu kita hafal yang tadi ya, rangkuman dari tadi. Nah, kan Ki terion menjadi K+ dan I- gitu ya. Nah, di sini yang ditanya katoda. Katoda itu muatannya negatif. Maka dia akan menarik yang bermuatan positif. Siapa yang bermuatan positif? K+. K+ itu berasal dari golongan 1A. Gitu ya, 1A di sini. Nah, maka katoda yang bereaksinya itu adalah airnya. Jadi 2H2O mendapatkan 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 2. Oke, di sini dari zat berikut ini, satu ada gas H2, gas O2, Cl2, ada larutan NaOH, ada larutan AuCl3 yang tidak dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda Au. Nah, elektroda Au itu berarti elektroda yang inert, artinya tidak ada reaksi. Elektroda itu tidak bereaksi, berarti elektroda itu dia berperan sebagai penghantar listrik aja. Oke, nah ini misalkan gini, NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Nah, kalau untuk katoda, kan kita lihat di sini, katoda itu kan bermuatan negatif, akan menarik yang bermuatan positif. Nah, di sini dia Na. Ya, Na adalah berasal dari golongan 1A. Maka yang terreduksi itu adalah airnya. Ya, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH- gitu ya. Nah, sedangkan untuk anodanya, nah lihat di sini Cl-. Nah, Cl- yang mana nih di sini? Nah, untuk larutan yang mengandung ion halida gitu ya. Nah, Cl-. Nah, di sini 2 Cl- menghasilkan Cl2 dengan cara melepaskan 2 elektron. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jumlahkan aja. Nah, ini bisa kita coret. Atas kali 2 tujuannya adalah untuk mencoret Cl ya. Cl kan di sini 2 Cl- ya. Di sini Cl, maka supaya bisa dicoret di sini harus jadi 2 Cl-. Oke. Jadi hasilnya di sini 2 NaCl kan NaCl dikali 2 di sini ya. 2 NaCl ditambah 2 H2O. Oke, menghasilkan Na+ kali 2 berarti 2 Na+ ditambah H2 ditambah 2 OH- gitu ya.
ditambah Cl2. Oke, kita lihat di sini, Na plus sama 2OH- itu menjadi larutan NaOH. Oke, jadi kita cek di sini apakah ada gas H2. Ya, ada ya, di sini gas H2. Gas O2 ada nggak? Oh, nggak ada, ya kan? Berarti nggak ada gas O2 yang dihasilkan. Nah, gas Cl2 ada di sini, ya, berarti ada. Nah, untuk larutan NaOH ada di sini ya, larutan NaOH ada. Nah, sedangkan untuk larutan AuCl3 tidak ada di sini, maka tidak terjadi. Oke, yang tidak dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda Au. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 5. D. Oke, terima kasih sudah menyimak di video ini. Oke, terus dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe, bisa juga di-like, bisa di-share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.